Yo, hello guys, welcome back to my channel ya. Dan di video kali ini, di malam ini aku bakalan coba sharing ke kalian apa aja sih alat-alat yang diperluin untuk ngekos ataupun ngontrak dan lain sebagainya. Nah, itu aja, itu bisa apa ya, bisa kalian coba, bisa kalian tiru. Yang sebenarnya cuma butuh satu alat itu bisa teman-teman. Jadi cuma satu alat aja kalian bisa hidup di kontrakan ataupun di mes, di lain-lain itu bisa. Dan ya, alat yang pertama yaitu panci listrik ataupun panci lah. Kalian bisa panci kompor pakai gas ataupun listrik. Nah, yang paling simpel sih sebenarnya itu pakai listrik ya teman-teman, tapi ya lumayan boros, tapi nggak apa-apa kalau menurutku sih. Apa panci enggak yang lain? Karena yang pertama, fungsinya itu semua fungsi itu bisa dapat. Nah, karena kalau panci itu aku sukanya itu bisa buat masak, bisa buat tanak nasi, bisa buat apa ya, masak air. Nah, itu sebenarnya cuma satu alat aja kalian udah bisa bertahan hidup atau makan dan jajan buat makanan di kontrakan atau di mes atau di kos-kosan kalian. Nah, sebenarnya itu adalah alat yang paling penting yang harus kalian punya, harus banget kalian punya. Kenapa harus? Ya, karena itu untuk bertahan hidup, terus karena itu untuk bertahan hidup lah. Jadi kalau kalian pengen masak nasi itu bisa, buat masak air bisa, buat masak atau goreng-goreng itu bisa. Nah, itu sih enaknya. Jadi kalian cukup punya satu, itu udah bisa semuanya. Tapi kekurangannya, jadi ketika kalian masak itu kalian nggak bisa sambil tanak nasi ataupun masak air. Nah, itu kelemahannya. Dan lanjut untuk alat yang kedua yang paling penting untuk anak kos yaitu teko listrik ataupun ya yang pakai listrik itulah teman-teman. Jadi teko kalian bisa tinggal colokin langsung aja, airnya nanti mendidih. Itu bisa buat kopi, minuman dan lain sebagainya. Dan itu adalah sangat simpel menurutku karena teko listrik nggak terlalu besar juga, jadi cuma ya paling segini lah, teko gede-gedenya segini. Ya itu pun cuma wattnya lumayan gede teman-teman, jadi ya harus besar juga kalau kalian pengen tiga-tiganya nyala gitu kalau pas masak. Nah, kenapa sih pakai teko? Ya, karena kalau pakai panci ya nanti susahnya gini loh. Kalau misalnya kalian lagi masak telur atau apa gitu. Nah, susahnya itu kalau kalian haus gitu, pengen masak atau pengen buat minum itu, kalian harus cuci dulu bro. Cuci minyak-minyak itu yang amis, nah itu bikin males dan bikin apa yang nggak mood sih. Dan ya, kalau menurutku alat yang kedua yang paling penting yaitu panci listrik, teko listrik sih teman-teman. Jadi kalian bisa masak sambil buat minum ataupun kopi dan lain-lain. Itu bisa kalian buat masak juga sih sebenarnya teko. Nanti aku coba atau besok aku buat kontennya gimana sih cara masak mie pakai teko listrik. Nah, itu sebenarnya bisa teman-teman, cuma ya agak ribet sih, jadi lebih enakan pakai panci. Nah, alat yang ketiga yaitu Magicom. Kenapa Magicom? Ya, sebenarnya simpel aja sih. Jadi pas kita masak dan masak air itu kita bisa langsung masak nasi. Nah, enaknya di situ. Jadi kita bisa masak nasi, bisa masak goreng-goreng dan lain-lain, bisa buat minum, buat teh hangat, kopi, itu bisa bareng semuanya. Jadi kalau pas matang jadi udah matang semua, enak lah tinggal makan. Nah, apalagi kalau kalian cuma punya satu panci itu ribet banget, jadi kalian harus ganti-ganti, harus cuci dulu dan lain-lain. Nah, itulah kenapa pentingnya harus punya 3 alat itu yang penting. Ya, itu sih menurut aku untuk 3 alat yang sangat penting buat anak kos atau anak mes, itu sebenarnya udah cukup banget ya. Karena ya udah cukup buat sehari-hari. Kalau kalian mau tambahin yang lain itu boleh, kalau misalnya udah ada dana ataupun apapun bisa ditambahin.
Nah, kalau untuk starter pack yang pemula banget itu bisa coba cuma satu aja, yaitu panci listrik. Itu sangat gampang dan bisa semuanya lah. Jadi lumayan murah juga, sekitar 50 sampai 100 kalian bisa dapetin panci listrik yang semuanya bisa buat masak nasi, goreng, buat minum dan lain-lain. Ya, mungkin kalau kalian pengen juga buat itu apa, misalnya alat apa ya, mesin cuci, kalian bisa beli mesin cuci, itu lumayan mempermudah dan jadi kalian nggak perlu capek-capek buat nyuci baju. Itu sih opsi yang keempat, alat yang keempat yang harus kalian beli ketika ngekos, biar kalian nggak terlalu capek dan mager aja gitu. Nah, ya mungkin segitu aja untuk video kali ini, tentang apa aja sih alat-alat yang aku gunain ketika ngekos di tahun pertama dan sekarang ini tahun ketiga, udah 2 tahun setengah. Ya sekarang aku cuma punya 3 alat, itu udah cukup banget ya, ya untuk menunjang sehari-hari lah, buat makan, minum dan lain-lain. Nah, ya mungkin segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.